semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aliani Syain dengan NIM 23010500027. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan esai sintesis yang telah saya buat dengan judul analisis sintesis penggunaan augmented reality sebagai media pembelajaran di IPA atau fisika di SMP. Oke teman-teman, jadi di sini saya menggunakan 3 buah jurnal, di mana 3 buah jurnal ini dia terdiri dari 1 jurnal utama dan juga 2 jurnal pendukung. Di mana jurnal utama ini dia berjudul pengembangan media pembelajaran fisika berbasis AR pada mata pelajaran materi tata surya di SMP atau di MTS. Sedangkan untuk 1 jurnal pendukungnya itu berjudul penerapan augmented reality sebagai media pembelajaran pada pokok bahasan gerak lurus. Kemudian untuk jurnal pendukung yang kedua itu berjudul pengembangan modul ajar interaktif dengan augmented reality untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis di SMP. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat di slide. Di sini ada pertanyaan sintesis yang saya buat terkait dengan hasil penelitian dari ketiga jurnal tersebut, di mana untuk pertanyaan sintesisnya itu bagaimana efektivitas penggunaan augmented reality atau AR dalam meningkatkan pemahaman konsep bagi siswa atau motivasi belajar dan juga keterampilan berpikir kritis siswa NCP ini pada pembelajaran IPA atau pembelajaran fisika itu, terutamanya di materi gerak lurus dan juga di tata surya. Oke, kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Di sini saya memaparkan 3 poin penting, yaitu masalah seperti apa yang akan yang dihadapi oleh peneliti, kemudian kenapa hal ini perlu dibahas, dan tujuan seperti apa yang akan dicapai oleh peneliti. Oke, langsung saja kita masuk ke masalah. Untuk masalahnya ini, jadi teman-teman, untuk di materi atau di jenjang SMP itu sering sekali para guru itu dia menghadapi tantangan dengan menyampaikan materi abstrak seperti contohnya itu gerak lurus dan juga tata surya, sehingga perlu sekali untuk peneliti ini memberikan solusi atau melakukan penelitian di Indonesia, dan mereka itu mendapatkan solusi seperti menerapkan teknologi atau media pembelajaran berbasis augmented reality ini, di mana augmented reality ini dia sebagai media pembelajaran yang interaktif karena AR itu dia memberikan visualisasi 3 dimensi dan juga interaksi yang lebih tinggi. Jadi dia itu memudahkan pembelajaran yang abstrak seperti tata surya misalnya, dimana kan itu membahas tentang planet-planet. Jadi memerlukan visualisasi atau 3 dimensi agar murid itu juga lebih paham. Dengan demikian maka kenapa penelitian ini perlu dilakukan? Karena penelitian ini untuk mengetahui bahwa efektivitas atau konsistensi efektivitas dari AR ini sendiri, apakah memang sangat berpengaruh untuk pembelajaran IPA atau pembelajaran fisika pada jenjang SMP atau tidak. Kemudian tujuannya itu juga tadi untuk mengetahui bahwa media pembelajaran ini memang sangat efektif digunakan di jenjang SMP. Oke, baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan poin yang pertama, di mana AR ini bisa meningkatkan pemahaman konsep. Oke, baik, berdasarkan penelitian dari Firdaus dan kawan-kawan sendiri, dia itu menunjukkan bahwa media pembelajaran augmented reality ini pada materi tata surya itu sangat membantu siswa untuk memahami posisi dan juga pergerakan planet lebih jelas dan juga lebih konkret. Kemudian dari penelitian Ramadan dan kawan-kawan juga sama, dia juga menunjukkan bahwa visualisasi 3 dimensi yang dilakukan melalui media pembelajaran augmented reality ini membantu siswa untuk memahami konsep gerak lurus, di mana media ini membuat konsep gerak lurus itu lebih mudah dipahami oleh siswa karena dia itu menunjukkan perubahan posisi yaitu secara real time. Kemudian berdasarkan penelitian ini juga dia itu menyatakan bahwa konsistensinya ini menunjukkan bahwa AR itu memang sangat efektif dalam mengurangi tingkat keabstrakan materi fisika di tingkat SMP. Oke, selanjutnya itu poin yang kedua, yaitu dimana AR bisa meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Jadi selain dia bisa meningkatkan pemahaman konsep, AR ini juga berdampak pada motivasi dan juga keterlibatan siswa, dimana yang penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan kawan-kawan, dia ini juga menyatakan bahwa memang siswa ini menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi ketika mereka berinteraksi dengan model 3 dimensi. Kemudian dari Salsabila dan kawan-kawan sendiri, dia juga menyatakan
dalam jurnal Edux Proxima, di mana dia mengemukakan bahwa modul interaksi berbasis augmented reality ini juga membuat siswa itu lebih aktif mengamati dan mengeksplorasi objek pembelajaran. Sehingga dari kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pergantian pembelajaran yang pasif ke aktif ini memperlihatkan bahwa AR ini bukan hanya dia itu membantu pemahaman materi saja, tetapi dia juga mempengaruhi kondisi afektif dari siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian poin yang ketiga, yaitu di mana AR ini bisa mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selain juga bukan karena efek kognitif dan juga efektif, AR ini juga bisa membuktikan bahwa media itu merupakan media pembelajaran yang bisa mendukung keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana berdasarkan penelitian dari Salsabila dan kawan-kawan, dia menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis dari penggunaan media pembelajaran augmented reality ini dengan cara melalui analisis peningkatan score and gain, dimana hal ini juga sesuai dengan gagasan dari Ramadan dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa augmented reality memang memudahkan siswa untuk mengevaluasi hubungan antar variabel fisika, serta augmented reality ini juga membantu untuk melatih kemampuan analitis mereka. Sehingga memang augmented reality memang bisa dinyatakan sebagai media pembelajaran yang mampu untuk memfasilitasi proses analisis dan juga evaluasi dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran fisika. Oke, untuk poin yang terakhir yaitu pengakuan argumen tandingan dan keseimbangan analisis, di mana ada beberapa penelitian itu dia mengakui bahwa memang ada tantangan dalam penggunaan augmented reality. Misalnya dari Firdaus dan kawan-kawan sendiri, dia menyatakan bahwa tidak semua siswa itu dia memiliki handphone atau perangkat dengan spesifikasi yang bagus yang bisa mempermudah mereka untuk menggunakan augmented reality itu sendiri. Untuk penggunaannya itu lebih optimal dan lebih mudah tanpa adanya gangguan dalam proses penggunaannya. Sedangkan Salsabila dan kawan-kawan juga sama, dia juga menambahkan bahwa ada tantangan seperti misalnya para guru ini perlu latihan juga untuk menambah wawasan mereka dalam menggunakan augmented reality dalam proses pelajaran, supaya penggunaannya ini lebih mudah atau berjalan dengan lancar. Namun dari ketiga atau dari beberapa tantangan tersebut bukan berarti augmented reality ini tidak dapat digunakan, tetapi tantangan seperti ini masih bisa untuk diselesaikan oleh pihak sekolah. Dari kedua tantangan tersebut bukan berarti bahwa augmented reality ini tidak direkomendasikan atau tidak bisa digunakan dalam proses pembelajaran, tetapi tantangan-tantangan tersebut bisa diselesaikan dengan cara misalnya untuk penggunaan handphone. Mungkin dari sekolah itu bisa menyediakan handphone yang baik, lebih bagus untuk penggunaan augmented reality. Sedangkan untuk guru bisa dilakukannya pelatihan untuk menambah wawasan dalam penggunaan augmented reality itu sendiri. Oke, lalu bagaimana dengan pertanyaan sintesis sebelumnya? Apakah augmented reality ini memang sangat efektif dalam penggunaan atau dalam menyampaikan materi-materi yang abstrak seperti gerak lurus itu sendiri atau tata surya? Jadi untuk menjawab pertanyaan sintesis ini, langsung saja sangat betul untuk dikatakan bahwa augmented reality ini memang sangat membantu dalam proses pembelajaran atau dalam menyampaikan materi-materi abstrak seperti tata surya atau gerak lurus, karena selain efektif dalam pemahaman konsep, dia juga dapat memotivasi siswa untuk belajar dan dia juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMP atau MTS tepatnya, karena dari augmented reality sendiri dia itu menyajikan pengalaman belajar yang lebih konkret, interaktif, dan juga dia menampilkan visual-visual 3 dimensi yang tidak membuat siswa itu lebih mudah bosan, tetapi lebih membuat siswa itu tertarik untuk belajar. Oke, dari augmented reality sendiri itu dia juga memungkinkan untuk menampilkan objek-objek yang abstrak, yang sulit atau divisualisasikan atau sulit untuk dibayangkan, misalnya dengan posisi-posisi tata surya seperti itu. Jadi augmented reality sangat membantu untuk
supaya siswa ini lebih paham bagaimana posisi dari planet tata surya itu sendiri. Jadi untuk pertanyaan sintetis, apakah memang augmented reality ini efektif? Maka jawabannya benar, augmented reality ini sangat efektif dalam proses pembelajaran IPA Fisika di SMP, tepatnya di materi tata surya dan juga gerak lurus. Oke, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Sekian dan sampai jumpa.